Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Nadira dengan NIM 18 Rekreasi 5A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal survei kondisi pangan dengan metode diet quality. Baik, berikut ini merupakan jurnal utama yang saya gunakan berjudul Development and Application of the Total Diet Quality Index for Tudors, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Tudors Diet Quality Index atau DQI untuk anak usia 12-23,9 bulan berdasarkan rekomendasi Diet Guidelines for American to DQI 2020-2025. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengevaluasi kualitas dari konstruk indeks tersebut menggunakan data asupan makanan dari Society National Feeding Event and Tudors Study atau FETF tahun 2016, di mana penelitian ini juga memaparkan gambaran kualitas di kualitas di Amerika Serikat menggunakan indeks yang telah dikembangkan sehingga dapat mendukung kebijakan gizi dan intervensi kesehatan masyarakat yang tepat sasaran. Baik, merupakan selanjutnya subjek penelitian dan metode penelitian, di mana subjeknya adalah anak usia 12-23,9 bulan dari Survei Nasional Fisheries 2016, di mana data asupan 24 hour vertical didapatkan dari orang tua pengasuh, di mana didapatkan airnya adalah 882 liter yang tidak lagi konsumsi ASI atau susu formula. Untuk terdapat variasi pada etnis, ekonomi, pendidikan orang tua, status IC, dan juga status mencuri. Di mana data yang didapatkan ini, variasi ini dibobot agar mewakili populasi balita AS, di mana untuk metode penelitiannya bahkan desain interseksional dengan analisis standar Baxter 16, di mana pengembangannya adalah pengembangan to the quality index atau DQI Tudors, di mana hal ini diadaptasi dari HI tahun 2015 juga DGA tahun 2020 sampai 2025, dan juga rekomendasi atau acuan lainnya yang valid karena berdasarkan dari instansi terkait yang valid seperti AAF dan NAM, di mana ada evaluasinya untuk menilai kecukupan seperti buah, sayur, seafood, protein nabati. Untuk moderation adalah nilai pembatasan seperti acid sugar dan refined grains, di mana untuk skor-skor ini akan dihitung per 1000 KKL atau cut-off yang sesuai dengan rekomendasi atau acuan yang kemudian dijumlah menjadi skor total kualitas diet. Selanjutnya merupakan penerapan metode penelitian di mana standar minimum dan maksimum komponen TDDW ini ditentukan berdasarkan rekomendasi TGA tahun 2020-2025 untuk pola makan balita, termasuk misalnya kebutuhan energi sekitar 800 ribu KKL per hari. Untuk penelitian komponennya dilakukan menggunakan densitas per 1000 KKL atau jumlah absolut seperti ounce atau ekvivalen, tergantung karakteristik panganannya. Nah, setiap komponen ini juga memiliki beberapa skor yang berbeda sesuai kontribusi terhadap kualitas diet balita. Untuk pengolahan datanya, di mana dari data vertikal ini diolah menggunakan NDSR tahun 2015, di mana itu makanan dikodekan dari kelompok fase rekomendasi TDDGA ini dan juga rekomendasi DGA, di mana konsumsinya dihitung dengan intensitas per 1000 KKL atau jumlah besar seperti ounce atau ekvivalen. Untuk setiap komponennya diberi skor sesuai dengan rekomendasi atau cut-off-nya, ada tentang 0-5 atau 0-1 atau bobot lainnya, dan juga untuk skor totalnya maksimal 100. Untuk data itu akan dibersihkan di analisis statistik untuk membandingkan antar kelompok demografis. Untuk analisis datanya, analisis statistik menggunakan untuk menghitung rata skor total dan skor setiap komponen TDDGA ini beserta standar error-nya, perbandingan antar kelompok demografis untuk uji validitas dari konstruk ini, dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Untuk misalnya pada berstatus menyusui atau pendapatan keluarga. Untuk analisis multivariate digunakan dengan covariate seperti etnis, kepesertaan IC, misalnya di wilayah tempat tinggal. Untuk signifikansinya, perbedaan rata-rata skor dengan menggunakan probabilitas. Untuk penelitian data disajikan melalui tabel yang memuat rata skor total dan skor setiap komponen TDDGA beserta standar error-nya, termasuk persentase anak yang mencapai skor maksimal pada tiap komponen. Untuk grafik tabel digunakan untuk menggambarkan capaian relatif setiap komponen, misalnya skor seafood yang sangat rendah dan juga skor alpha linoleic acid yang tinggi. Selain itu, total tambahan menyajikan perbedaan skor DKM menurut karakteristik demografis seperti status, menyusui, etnis, tingkat pendidikan atau pendapatan, dan kepesertaan IC. Untuk hasil utamanya adalah di mana dapatkan rata TDDGA ini hanya sekitar skor 49 dari 100, di mana menghasilkan interpretasi kualitas diet yang masih rendah karena asupan kurang pada seafood, beans, dan juga protein nabati, dan asupan lebih pada refined grains dan added sugar. Untuk grafik radanya menunjukkan ketidakseimbangan pola makan, di mana kualitas diet lebih baik pada balita yang pernah disusui, berkeluarga pendapatan tinggi, dan juga etnis tertentu misal Hispanik. Untuk faktor diet ekonomi dan pengasuhan mempengaruhi kualitas diet, sehingga perlu dilakukan intervensi gizi untuk meningkat konsumsi pangan sehat dan mengurangi gula tambahan. Selanjutnya, validitas dari penelitian ini, di mana validitas dari skor DKI ini konsisten dengan teori, di mana anak dengan kondisi gizi dan lebih baik memiliki skor yang lebih tinggi. Untuk indeks mampu membedakan kualitas diet berdasarkan faktor seperti riwayat menyusui, status sosial ekonomi, dan validitasnya itu karena disusun berdasarkan pedoman resmi DGA tahun 2020 dan 2005 serta rekomendasi seperti organisasi terkait yang valid
yaitu AP dan National Academy of Medicine, dengan menggunakan data FIS 2016 yang representatif nasional sehingga validasi eksternal itu kuat. Untuk reliabilitasnya, 24 physical penguasaan latte dengan alat bantu ukur dan makanan lebih akurat. Untuk pengodean makanan itu berstandar USDA dan berhitung intensitas per 1000 kcal, sehingga prosedurnya itu konsisten dan mudah direplikasi atau diulang. Untuk cakupan satu kali recall membatasi evaluasi tes reliability secara keseluruhan untuk pemberian pada pasien. Untuk kelebihan dan keterbatasannya, di mana kelebihan ini merupakan indeks pertama yang menilai kualitas diet pada berita usia 23,9 bulan sesuai dengan rekomendasi 3 tahun 2025. Sedangkan database 2016 yang representatif nasional, struktur komponen indeksnya ini dapat identifikasi aspek diet yang perlu ditingkatkan, misalnya rendahnya konsumsi seafood dan juga sayuran. Untuk pembuatan komponen juga mencerminkan prioritas pangan penting bagi tumbuh kembang anak ini. Untuk keterbatasannya, gantung pada 24 hour food cycle sehingga pola makannya tidak terlalu terwakili karena hanya sekali menggunakan desain konsepsional hingga tidak dapat memberi sebuah akibat jangka panjang. Komponen tertentu misalnya seafood itu jarang dikonsumsi hingga skornya itu kurang stabil dan sensitif. Potensi bias pelaporan juga oleh pengasuh karena hanya menggunakan 24 hour food sehari. Untuk juga residual confounding masih mungkin terjadi meskipun sudah dikendalikan banyak variabel, dan juga terdapat risiko false positif karena banyaknya muncul antar komponen. Untuk cara mengatasinya, keterbatasan ini ada bisa menggunakan lebih dari satu kali 24 hour untuk menangkap risiko makanan, memberikan pelatih laporan porsi dan jenis makanan bagi pengusaha untuk meningkatkan akurasi, menerapkan koreksi statistik untuk mengurangi risiko false positif, untuk evaluasi ulang komponen indeks yang jarang dikonsumsi agar lebih sensitif atau juga stabil, dan juga yang terakhir memperbarui data secara berkala agar indeksnya tetap relevan dengan pola makan anak saat ini. Untuk kesimpulannya, di mana 7 ini terbukti menjadi alat penilaian yang valid dan relevan untuk mengukur kualitas di anak usia 20-23,9 bulan berdasarkan pedoman DGA 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas diet ini sambung masih rendah terutama karena pola konsumsi seafood, sayur, dan sumber protein nabati yang rendah, sementara dan juga referensi gengsi cenderung tinggi. Adanya variasi skor berdasarkan foto demografi mengindikasikan ketimpangan anak dan praktik pemberian makan yang perlu ditangani. Secara khusus, indeks ini memberikan dasar yang kuat untuk pemotongan gizi balita dan dapat digunakan merancang intervensi serta kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih terarah. Sekian dari saya, penuh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.